walking alone. Di dalam sana, Rio tengah fokus pada buku bacaannya, sama sekali tidak terganggu oleh kehadiran Liana yang melangkah ragu-ragu ke depannya. Liana sempat goyah, ingin berbalik ke belakang, namun dia meneguhkan lagi hatinya untuk menghadapi Rio. Rio, aku sangat bosan di dalam kamar. Boleh aku meminta izin berjalan-jalan di luar? Tanya Liana, memaksakan suaranya tetap tenang. Kau sangat berani menyapaku selalu dengan menyebut namaku, umpat jiwa Rio. Dia mengangkat wajahnya, menatap Liana, seperti sedang menilai. Liana mempertahankan posisi tegaknya untuk menghilangkan rasa canggung. Bukannya kau suka merenung? Kamar sangat bagus untuk merenungi nasib. Sabar Liana, lelaki itu berusaha mempermainkan emosimu agar kau kembali marah. Bisik batinnya mengingatkan dirinya agar tetap sabar. Dulu ya, tapi sekarang tidak. Aku ingin melanjutkan hidupku lagi, jawab Liana. Rio menatap Liana sangat lama. Matanya mencari kejujuran di netra gadis itu. Apa Liana sudah sadar mengakhiri kehidupan bukanlah keputusan yang benar? Dia menelengkan kepala, membuat Liana sedikit gentar. Benarkah kau tidak akan melakukan hal itu atau kabur lagi? Tanya Rio, mengingatkan Liana atas segala hal yang telah terjadi, yang berusaha ditutupinya selama ini. Wajah gadis itu tampak memerah, entah karena malu mengingat kebodohannya, ataupun takut Rio akan mengetahui semuanya. Lambat laun Rio pasti akan mengetahui kepergian bayinya. Untuk saat ini, hanya Liana saja yang tidak siap untuk berterus terang kepadanya. Apa yang kau pikirkan? Kenapa tidak menjawabku? Dia menyudahi membaca buku, lalu meletakkannya di atas meja. Pertanyaan Rio menyadarkan Liana dari lamunannya. Liana menggeleng yakin. Aku tidak akan membuat kamu marah lagi. Rio mengalihkan pandangan ke samping. Senyum kecil tersungging dari bibirnya. Ekspresi Liana yang gugup karena ketakutan menjadi kesukaannya. Bagus, aku senang dengan jawabanmu. Sejak tadi malam Liana memikirkannya untuk mendapatkan kebebasannya dan menyelamatkan semua pelayan di rumah itu. Liana rela mengalah, melakukan semua perintah Rio seperti yang diinginkannya. Aku sedang luang. Aku ingin menemani bayiku menghirup udara segar. Sekalian pergi kontrol, ingin memastikan keadaannya, ungkap Rio berkelah. Dia ingin sekali menemani Liana yang terlihat tidak baik-baik saja. Sejauh ini banyak berubah, memilih menyendiri serta bertingkah dingin kepadanya. Tidak perlu, jawabnya spontan. Liana memundurkan tubuh beberapa langkah. Wajah tiba-tiba memerah, berusaha menjauhkan diri dari Rio. Dua bola mata kecoklatan itu menatap dalam ke arah Liana, mencoba mencerna gerak-gerik Liana yang sangat mencurigakan. Rio bangkit, mendekati Liana yang berdiri di sudut dinding ruangan.
Tidak perlu. Apa maksudmu? Rio mengulangi jawaban Liana. Sepasang netra itu kini menatap tak berkedip ke netra Liana. Wajah lelaki itu sejajar menghadang wajahnya. Sekujur tubuh Liana berkeringat dingin serta gemetaran. Kepala tertunduk, bibir keluh, enggan untuk bersuara. Apapun yang akan Liana katakan, dia pasti akan marah besar. Ditambah lagi dia telah merahasiakan kepergian bayinya. Aku tidak ingin pergi, kelah Liana, memaksakan diri untuk berusaha tenang. Katakan, apakah ada sesuatu yang tidak aku ketahui? Pertanyaan yang sangat membidik Liana. Liana menggelengkan kepala, berusaha tegar. Namun, air mata itu keluar, menetes membasahi kelopak mata yang enggan untuk dibendung. Bulir bening itu mengalir tepat di kedua pipi Liana yang telah memerah. Aku tidak menyuruhmu menangis, tetapi meminta menjawab pertanyaanku. Katakan, desak Rio. Jari jemari Liana saling meremas. Situasi memaksakan dirinya untuk mengatakan kebenaran. Dia telah tiada. Jawab Liana singkat. Kepala tertunduk. Kemudian secepat kilat bersimpuh tepat di depan kaki Rio. Maafkan aku. Kedua lengan itu melingkar di betis Rio yang berdiri memaku. Apa? Tidak mungkin. Mungkin aku salah dengar. Ulangi lagi ucapanmu. Rio kebingungan. Apa maksudmu? Rio mempertegas keraguannya, lalu membungkukkan tubuh, meraih lengan Liana yang bersimpung. Liana memberikan jawaban dengan menggeleng-gelengkan kepala. Dari tatapan Rio, dia tahu bahwa suaminya itu sangat kebingungan. Liana mengeluarkan 2 lembar foto dari dalam saku dressnya, lalu menyerahkan foto itu kepada Rio. Ruangan yang tadi tenang sekarang berubah bising oleh isak tangis Liana. Sementara Rio masih saja berdiri memaku, menatap lembaran foto tersebut. Refleks kedua lengan lebar itu merangkul tubuh Liana ke dalam pelukannya. Itukah alasanmu begitu terpuruk, berusaha menjauh dariku, lalu ingin mengakhiri kehidupanmu? Bisik Rio di telinga Liana. Mata kecoklatan itu menatap sendu ke netra Liana yang telah memerah. Gadis itu hanya bisa menjawab dengan anggukan pelan. Kau wanita rakus, menelan semua masalah sendirian tanpa mau berbagi denganku. Bisik Rio mempererat pelukannya. Liana merasakan hal yang berbeda, tidak seperti biasanya. Ada kehangatan yang menjalar di relung hatinya. Iya, perasaan itu datang tiba-tiba. Hati tidak bisa berbohong. Refleks menyandarkan kepala ke dada bidang itu. Lalu, di mana dia sekarang? Telah dikubur di tempat pemakaman, jawab Liana pelan. Nyatanya, Liana sendiri tidak mengetahui di mana anaknya dikubur. Dia belum sempat menziarahi pemakaman anaknya. Di pikiran Liana, dia tidak memiliki alasan untuk berlama-lama tinggal di tempat Rehan. Dia telah banyak merepotkan Rehan mengurus semua proses bersalinannya. Lagian canggung rasanya berhadapan dengan sang mantan. Akhirnya Liana memutuskan untuk meninggalkan kediaman Rehan. Di sisi lain, dia juga berpikir tidak ada gunanya bertanya di mana makam anaknya ataupun untuk menziarahinya
jika hanya menambah kedukaan. Akhirnya dia memutuskan ingin mengakhiri hidup, ingin menyusul anaknya. Namun siapa sangka Rio datang menyelamatkan nyawanya. "Maukah kamu menemaniku menemui anak kita?" tanya Rio pelan, menatap dalam ke wajah Liana. "Aku juga tidak tahu di mana tempatnya. Raihanlah yang mengetahui tempatnya," jawab Liana spontan. Mimik wajah Rio berubah seketika, yang tadinya sayu berubah garang. Kedua lengannya bersamaan melepaskan pelukan, kemudian mundur beberapa langkah menjauhi Liana. Kenyamanan Rio sangat terusik oleh penjelasan Liana, di mana Liana juga telah melafazkan nama sang mantannya itu. Kenyamanan Rio terusik karena nama lelaki yang diucapkan Liana, alih-alih berhubungan dengan kepergian anaknya. Jiwa lelaki Rio membuncah, tidak menerima kenyataan, merasa harga dirinya ditantang. Apakah yang akan terjadi di antara Rio dan Raihan? Akankah Rio menyalahkan Liana telah menemui dan meminta pertolongan kepada Raihan tanpa sepengetahuannya?